Saya Rosa Agustiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen kelas C sore dengan NIM 28921501118 dari mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Saya ingin membahas mata kuliah pengantar ekonomi mikro guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1. Dan materi yang akan saya bahas adalah tentang teori produksi. Pengertian produksi, proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan, menambah nilai, atau guna suatu barang atau jasa. Total produksi, keseluruhan barang yang dihasilkan oleh sejumlah input. Dan produksi marginal adalah tambahan produksi setiap menambah satu unit input. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan, yaitu Q sama dengan F dalam kurung KLRT. Arti dari huruf tersebut adalah Q sama dengan output, K kapital atau modal, L labor atau tenaga kerja, R resource atau sumber daya, T sama dengan teknologi. The law of diminishing return, hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan suatu unit input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Asumsi yang berlaku: 1. Hanya ada satu unit input variabel, input yang lain tetap. 2. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. 3. Sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya atau tenaga kerjanya terus-menerus ditambah satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Jangka waktu produksi, yaitu ada jangka pendek, produksi yang menggunakan input tetap dan input variabel. Dan ada juga jangka panjang, kegiatan produksi yang semua faktor produksi bisa berubah sehingga semua biaya bervariasi sesuai dengan rencana, tidak ada biaya tetap. Pendekatan isoquant. Isoquant adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam input variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu sehingga menghasilkan tingkat produksi yang sama. Jadi analisis produksi dengan dua faktor input, semua faktor input adalah variabel baik modal maupun tenaga kerja. Pendekatan isocost. Isocost adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antara dua input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen pada tingkat biaya yang sama, menunjukkan berbagai kombinasi atau gabungan input faktor tenaga kerja dan input modal yang dapat dibeli dengan sejumlah anggaran. Sehingga persamaan garis isoquant itu C, total cost untuk memperoleh sejumlah L dan K tertentu. L, jumlah input tenaga kerja atau unit. W, tingkat upah atau WACC per unit tenaga kerja. R, biaya penggunaan modal per unit. Keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen akan digambarkan dengan persinggungan antara isocost dan isoquant. Persinggungan tersebut akan menggambarkan pilihan produsen atau producer's choice, disebut juga least cost combination atau LCC, yang menunjukkan kombinasi input terbaik. Itulah pembahasan mengenai teori produksi. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.